Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Panji Pratama Suhardani dengan nomor induk mahasiswa 4004 002 2462 0020 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S strip 4 T4RN, pengambilan data secara manual. Oke, kita langsung lanjut aja ke materinya. Perhatikan terus dan saksikan videonya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas fondasi atau dasar dari sistem kontrol, yaitu ada respon, open loop, dan closed loop. Nah, di sini aku mau gambarin secara umum dulu. Jadi, respon sistem ialah cara sebuah sistem bereaksi terhadap input yang diberikan, menghasilkan output yang diinginkan atau terukur. Kualitas respon menentukan performa sistem. Lalu ada sistem open loop, yaitu umpan balik terbuka. Sistem ini bekerja tanpa mekanisme umpan balik atau feedback. Outputnya tidak mempengaruhi aksi kontrol. Contohnya pemanas air manual atau oven tanpa sensor suhu internal. Lalu yang terakhir, sistem closed loop, umpan balik tertutup. Sistem kontrol yang menggunakan umpan balik untuk membandingkan output dengan set point. Kesalahan error digunakan untuk menyesuaikan aksi kontrol. Contohnya termostat otomatis yang menjaga suhu ruangan. Oke, kita akan ke slide selanjutnya. Nah, di sini aku mau menjelaskan lebih detail tentang respon sistem. Nah, variabel-variabel apa aja yang ada di situ. Nah, jadi sistem kontrol itu punya cara sendiri untuk menyesuaikan diri setelah menerima masukan. Nah, dari grafik respon ini di sini ya, teman-teman, kita bisa lihat bagaimana keluaran sistem berubah terhadap waktu, seberapa cepat dia bereaksi, seberapa tinggi dia naik, dan berapa lama sampai akhirnya stabil. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada delay. Ini ada delay time yang di variabelnya TD, yaitu waktu yang dibutuhkan sampai respon mulai mencapai sekitar 50% dari nilai akhirnya. Lalu ada rise TR. Ini waktu yang diperlukan agar respon naik dari 0 sampai mendekati nilai akhirnya. Lalu ada peak time, yaitu saat respon mencapai titik tertingginya untuk pertama kalinya, atau yang sering disebut juga overshoot. Nah, selanjutnya ada stalling time yang divariabelkan dengan TS, adalah waktu yang dibutuhkan biar respon bisa benar-benar stabil dan tetap berada di sekitar nilai akhir dalam batas tertentu. Kemudian ada maksimum overshoot. Nah, di sini kita bisa lihat divariabelkan dengan MP. Ini menunjukkan seberapa besar respon naik melebihi nilai akhir sebelum akhirnya turun lagi ke kondisi normal atau stabil. Biasanya ditulis dalam bentuk persen, dan terakhir ya di sini, teman-teman, ada steady state error. Nah, di sini yang biasanya sering dibandingkan di grafik-grafik ya, teman-teman, steady state errornya. Yang mana steady state error ini merupakan yang menunjukkan selisih antara nilai keluaran sistem dengan
nilai yang seharusnya dicapai ketika sistem sudah benar-benar stabil. Nah, kalau kita ambil contoh, misalnya sistem pengaturan suhu ruangan atau pengaturan suhu ya teman-teman, rise time itu waktu yang dibutuhkan sampai suhu mulai terasa naik. Sedangkan kalau overshoot itu saat suhu sempat terlalu panas sedikit. Dan settling time itu waktu yang dibutuhkan sampai suhu akhirnya pas nih. Suhu akhirnya tuh pas, itu settling time dan stabil sesuai pengaturan kita. Nah, dari semua parameter ini kita bisa menilai apakah sistem bekerja dapat dengan cepat, akurat, dan stabil. Kalau salah satu parameternya belum ideal, berarti sistem masih perlu disesuaikan lagi supaya performanya lebih baik. Oke, baik. Jadi slide selanjutnya yaitu respon open loop. Nah, jadi kan yang udah mana aku jelasin tadi, open loop itu tidak memiliki umpan balik. Jadi output hanya bergantung pada input yang diberikan. Nah, di sini ada blok diagramnya, input, plan, sama output. Nah, yang mana blok input berfungsi sebagai sinyal masukan yang diberikan ke sistem. Dalam contoh ini, input berupa tegangan listrik yang akan menentukan berapa besar energi yang diterima oleh plan. Tegangan inilah menjadi perintah awal untuk menghasilkan respon tertentu dari sistem. Lalu kedua ada plan. Blok plan merupakan bagian utama sistem yang memproses input menjadi output. Contohnya di sini motor DC yang mengubah tegangan menjadi kecepatan torsi ya teman-teman. Terus ada pemanas udara air yang mengubah tegangan menjadi perubahan suhu. Plannya adalah elemen fisik tempat terjadinya proses atau aksi yang nyatanya. Nah, lalu pada blok yang terakhir, blok output. Blok output menunjukkan hasil atau respon dari sistem setelah input diproses oleh plan. Hasilnya bisa berupa kecepatan putaran motor atau suhu udara atau air tergantung jenis plan yang digunakan. Output ini juga bisa disebut sebagai respon sistem yang menggambarkan bagaimana sistem bereaksi terhadap sinyal masukan. Nah, jadi sederhananya tuh input itu diproses oleh plan. Di sini ya sederhananya input tegangan diproses oleh plan, nah lalu menghasilkan output seperti itu. Jadi nggak ada nih umpan balik atau umpan balik dari output ke input, sehingga sistem ini disebut open loop seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada respon closed loop. Di sini adanya feedback umpan balik dan pengendali controller. Fungsinya untuk mengkoreksi error antara output dan set point. Nah, di sini closed loop itu dia sistemnya agak kompleks ya, agak lumayan lebih banyak. Jadi bergantung pada input dan karakteristik jadi pertama-tama kan ada input atau set point, yaitu nilai yang kita inginkan dari sistem, misalnya suhu target atau kecepatan motor. Kemudian akan membandingkan nilai dengan present value atau nilai saat ini, yaitu nilai sebenarnya yang dibaca oleh sensor. Selisih antara keduanya disebut error. Nah, error inilah yang masuk ke dalam pengendali atau controller ya teman-teman. Di sini bisa dipakai jenis controller seperti on off atau PID atau state feedback. Tugas pengendali adalah menghasilkan sinyal kendali untuk mengatur plan supaya sistem bisa mengurangi error tadi. Nah, selanjutnya ada plan, bagian utama tempat proses fisik terjadi. Contohnya di sini ada motor DC teman-teman, atau sistem yang dikendalikan. Dari sinyal kendali yang masuk dan menghasilkan output, yaitu respon sistem, misalnya kecepatan,
atau suhu, atau mungkin sistem respon, kestabilan, seperti itu ya teman-teman. Nah, output ini akan diukur kembali oleh sensor, lalu dikirimkan kembali ke awal sistem sebagai feedback. Nah, ini ya aku maksud feedback tadi. Dengan umpan balik inilah sistem bisa tahu apakah hasilnya sudah sesuai dengan set point atau belum. Kalau misalkan belum, pengendali akan terus menyesuaikan sinyal sampai output benar-benar stabil dan sesuai dengan yang diinginkan. Intinya, sistem closed loop ini bisa mengkoreksi dirinya sendiri secara otomatis, sehingga hasilnya lebih akurat, stabil, dan responsif terhadap gangguan dibanding sistem open loop. Nah, kalau misalkan open loop tadi kan sistemnya hanya bergantung pada input dan karakteristik plan-nya. Jadi kalau plan-nya ada gangguan atau perubahan atau ada disturbance, hasil sistemnya bisa meleset dari yang diharapkan. Sementara kalau sistem closed loop, kita menambahkan feedback dan controller yang mengkoreksi error antara output dan set point. Jadi meminimalisir terjadinya nilai error ya teman-teman. Gitu. Nah, respon sistem closed loop ini menggambarkan bagaimana sistem bereaksi terhadap perubahan input atau gangguan. Kayak misalkan yang udah aku jelasin tadi ya, respon sistem kayak misal ada rise time, overshoot, settling time, steady state error, kayak seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau ada closed loop bisa lebih stabil, lebih akurat, bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan atau gangguan dari luar. Jadi singkatnya, diagram tadi menjelaskan struktur sistem closed loop, sedangkan respon closed loop menunjukkan bagaimana sistem itu berperilaku dari waktu ke waktu setelah dikendalikan dengan umpan balik. Seperti itu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, baik. Jadi slide selanjutnya yaitu respon open loop. Nah, jadi kan yang udah mana aku jelasin tadi, open loop itu tidak memiliki umpan balik. Jadi output hanya bergantung pada input yang diberikan. Nah, di sini ada blok diagramnya, input, plan, sama output. Nah, yang mana blok input berfungsi sebagai sinyal masukan yang diberikan ke sistem. Dalam contoh ini, input berupa tegangan listrik yang akan menentukan berapa besar energi yang diterima oleh plan. Tegangan inilah menjadi perintah awal untuk menghasilkan respon tertentu dari sistem. Lalu kedua ada plan. Blok plan merupakan bagian utama sistem yang memproses input menjadi output. Contohnya di sini motor DC yang mengubah tegangan menjadi kecepatan torsi ya teman-teman. Terus ada pemanas udara air yang mengubah tegangan menjadi perubahan suhu. Plannya adalah elemen fisik tempat terjadinya proses atau aksi yang nyatanya. Nah, lalu pada blok yang terakhir, blok output. Blok output menunjukkan hasil atau respon dari sistem setelah input diproses oleh plan. Hasilnya bisa berupa kecepatan putaran motor atau suhu udara atau air, tergantung jenis plan yang digunakan. Output ini juga bisa disebut sebagai respon sistem yang menggambarkan bagaimana sistem bereaksi terhadap sinyal masukan. Nah, jadi sederhananya tuh input itu diproses oleh plan. Di sini ya sederhananya, input tegangan diproses oleh plan, nah lalu menghasilkan output seperti itu. Jadi nggak ada nih umpan balik atau umpan balik dari output ke input, sehingga sistem ini disebut open loop seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada respon closed loop. Di sini adanya feedback umpan balik dan pengendali controller
fungsinya untuk mengkoreksi error antara output dan set point. Nah di sini closed loop itu dia sistemnya agak kompleks ya, agak lumayan lebih banyak. Jadi bergantung pada input dan karakteristik jadi pertama-tama kan ada input atau set point, yaitu nilai yang kita inginkan dari sistem, misalnya suhu target atau kecepatan motor. Kemudian akan membandingkan nilai dengan present value atau nilai saat ini, yaitu nilai sebenarnya yang dibaca oleh sensor. Selisih antara keduanya disebut error. Nah, error inilah yang masuk ke dalam pengendali atau controller ya teman-teman. Di sini bisa dipakai jenis controller seperti on off atau PID atau state feedback. Tugas pengendali adalah menghasilkan sinyal kendali untuk mengatur plan supaya sistem bisa mengurangi error tadi. Nah, selanjutnya ada plan, bagian utama tempat proses fisik terjadi. Contohnya di sini ada motor DC teman-teman, atau sistem yang dikendalikan. Dari sinyal kendali yang masuk dan menghasilkan output, yaitu respon sistem, misalnya kecepatan atau suhu, atau mungkin sistem respon kestabilan, seperti itu ya teman-teman. Nah, output ini akan diukur kembali oleh sensor, lalu dikirimkan kembali ke awal sistem sebagai feedback. Nah, ini yang aku maksud feedback tadi. Dengan umpan balik inilah sistem bisa tahu apakah hasilnya sudah sesuai dengan set point atau belum. Kalau misalkan belum, pengendali akan terus menyesuaikan sinyal sampai output benar-benar stabil dan sesuai dengan yang diinginkan. Intinya, sistem closed loop ini bisa mengkoreksi dirinya sendiri secara otomatis, sehingga hasilnya lebih akurat, stabil, dan responsif terhadap gangguan dibanding sistem open loop. Nah, kalau misalkan open loop tadi kan sistemnya hanya bergantung pada input dan karakteristik plan-nya. Jadi kalau plan-nya ada gangguan atau perubahan atau ada disturbance, hasil sistemnya bisa meleset dari yang diharapkan. Sementara kalau sistem closed loop, kita menambahkan feedback dan controller yang mengkoreksi error antara output dan set point. Jadi meminimalisir terjadinya nilai error ya teman-teman. Gitu. Nah, respon sistem closed loop ini menggambarkan bagaimana sistem bereaksi terhadap perubahan input atau gangguan. Kayak misalkan yang udah aku jelasin tadi ya, respon sistem kayak misal ada rise time, overshoot, settling time, steady state error, kayak seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau ada closed loop bisa lebih stabil, lebih akurat, bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan atau gangguan dari luar. Jadi singkatnya, diagram tadi menjelaskan struktur sistem closed loop, sedangkan respon closed loop menunjukkan bagaimana sistem itu berperilaku dari waktu ke waktu setelah dikendalikan dengan umpan balik. Oke, lanjut teman-teman, kita bahas slide pada saat ini mengenal Autonix TK4S 4T4RN, yaitu sebuah pengontrol suhu digital. Autonix 4TK4S 4T4RN adalah pengatur suhu digital serbaguna yang mendukung kontrol on-off sederhana hingga PID canggih. Perangkat ini esensial untuk aplikasi yang memerlukan pemanasan dan pendinginan presisi, yang pengaturan parameter dasarnya seperti ada suhu target, set point, mode kontrol, PID atau on-off, dan nilai histeresis yang akan kita nanti atur dalam praktikum.
Lalu ada outputnya relay atau SSRN yang mengendalikan elemen panas dan pendingin. Nah, di sini dapat dilihat ada penomoran ya teman-teman, di mana nomor 1 ini bagian display PV-nya yang menunjukkan temperatur saat ini pada mode run dan menunjukkan parameter saat pada mode setting. Lalu ada 2 bagian display SV menunjukkan nilai temperatur yang digunakan saat berada pada mode run dan menunjukkan masing-masing nilai dari parameter saat berada pada mode setting. Lalu ada indikator, ini yang 3 ya, itu ada indikatornya. Poin 3 itu ada C, itu C berarti Celsius, ada juga Fahrenheit sama persenan temperatur yang digunakan. Lalu ada 4 indikator kontrol normal akan on saat mode manual kontrol. Terus ada 5 itu indikator multi SV, 1 dari 3 lampu indikator SV akan menyala saat menggunakan fungsi multi SV. Lalu 6 ada indikator auto tuning yang menyala setiap 1 detik selama proses auto tuning. Lalu ada indikator alarm output. Yang ke-7 indikator alarm output akan on saat setiap alarm output on. Lalu 8 ada indikator control output, heating cooling akan on setiap control input on. Lalu ada 9 ada tombol mode. Nah, di situ digunakan untuk men-setting parameter dan perpindahan parameter. Nah, lalu ada tombol ke kiri itu yang di nomor 10 ya. Itu digunakan untuk setting ya saat berganti digit. Terus yang atas bawah di situ digunakan untuk mengubah nilai yang disetting serta berganti digit. Nah, oke. Kita kalau misalkan mau menyetting parameternya, kita lihat dulu datasheetnya. Datasheet yang digunakan. Nah, datasheet yang digunakan di sini ya teman-teman. Di sini ada spesifikasinya, parameter yang digunakan. Nah, di sini ada TK series parameter group. Nah, di sini ada sampai 3 parameter ya teman-teman. Nah, di sini klik mode. Nah, di sini ada parameter 1 fungsinya untuk multi SV number. Terus parameter 2 ada auto tuning, run atau stop. Nah, teman-teman di sini. Nah, maaf relay bahkan sampai parameter 5 ya teman-teman di sini. Nah, kalau misalkan parameter 1, nah di sini kita bisa lihat kita bisa mengatur multi SV number, terus heating current monitornya, alarmnya, heating limit set value dan lain sebagainya ya teman-teman di sini. Nah, lalu di parameter 2 grup di sini kita bisa ke auto tuning, run stop, kita bisa pilih on atau off. Lalu di sini ada heating proporsional. Di sini terus ada cooling proporsional, heating integrate time. Lalu bisa diatur waktunya ya teman-teman di sini. Terus ada heating hysteresis yang nanti kita akan bahas. Terus di sini parameter 2 ya teman-teman, ada banyak lagi sampai dengan rem unit ada di parameter 2. Dan di parameter 3 di sini kita bisa lihat di sini ada sensor temperatur unitnya, kita pakai Celsius atau Fahrenheit yang tadi ya teman-teman, yang bisa diatur unitnya. Lalu ada analog high atau limit, input value-nya berapa, decimal poinnya kita pakai yang berapa, di belakang 0 di belakang koma berapa. Nah, 3. Lalu di sini banyak ya teman-teman di parameter 3 sampai dengan dia cooling di sini time. Nah, langsung lanjut parameter 4. Di sini kita bisa kasih alarm output 1 operation mode. Kita bisa pilih yang mana, lalu bisa kita off kan. Lalu ada alarm output option A atau B.
Nah, di sini teman-teman bisa dibaca, nanti saya kasih di deskripsi untuk datasheetnya. Jadi ada parameter 5 grup. Nah, di sini ada multi SP lagi. Ini banyak ya teman-teman. Nah, caranya di sini bisa di press nah, cara untuk men-settingnya kita akan lihat video di sini ya. Nah, di sini aku akan jelasin cara operasional dari Autonix TK4S T4RN. Nah, di sini ada. Nah, di sini kita nyalakan dulu rangkaiannya. Lalu nah, di sini ada lampu yang kita ibaratkan sebagai ruangan. Nah, lalu di sini kita tutup untuk menjaga suhunya, teman-teman. Nah, di sini baru kita atur, kita tekan modenya lama, kita ke parameter ditekan lama, ditekan sampai 2 detik teman-teman. Lalu kita atur ke parameter 3. Nah, lalu di sini di enter suhunya TCCH ya teman-teman. Di sini karena saya menggunakan thermocouple. Nah, di sini harus menggunakan thermocouple. Nah, di sini outputnya Celsius. Nah, lalu di sini bisa. Nah, di sini kita kontrol on off. Ini bisa PID nanti yang di pas hysteresis pakai on off kalau parameter. Nah, lalu kita atur nih hysteresis di parameter 2. Kita hysteresis. Nah, di sini kita atur nilai suhu set pointnya. Nah, di sini kita atur, kita naikkan suhunya 50 ya teman-teman. Nah, lalu aku naikkan di sini sampai ingin 50. Nah, kita naikkan lagi, lalu kita tekan modenya sekali, jangan ditekan ya teman-teman, diklik. Nah, di sini nanti kita atur selama 3 menit, kita lihat perubahannya. Nah, lalu nanti jika sudah, nanti kan suhu termokouple-nya jadi panas teman-teman. Nanti kita dengan dinginin dulu. Nah, untuk percobaannya. Nah, nanti untuk monitor berapa suhunya, nanti kita dinginkan dulu. Itu kan suhunya 50, 48 ya teman-teman, 49. Nah, di sini nanti kita dinginkan dulu. Jadi kita sampai 30 derajat atau 50. Nah, kalau sudah dingin baru kita mulai lagi hingga percobaan hysteresis dan PID controllernya di sini. Nah, kalau tadi kan PID controller ada di parameter 2 ya teman-teman, 3. Nah, itu nanti kita atur yang parameter 3 on off jadi PID. Nah, lalu di parameter 2 kita atur P-nya berapa, I-nya berapa, D-nya berapa. Lalu kalau hysteresis kontrol on off dan parameter 2-nya hysteresis. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sini wiringnya ada seperti ini. Di sumber dari AC plusnya kita masukkan ke lampu, lalu dari negatifnya kita masukkan ke Autonix. Nah, Autonixnya di sini kita wiring lagi dengan thermocouple-nya, plus ke plus, minus ke minus ya teman-teman, gampang. Lalu kita nyalain aja di sini. Oke. Baik. Nah, di sini udah nyala, kita atur. Nah, ini saya teman-teman, kita atur, kita nyalakan. Di sini bagaimana cara pengambilan datanya ya teman-teman. Di sini kita ambil datanya, kita colokkan dulu. Ini suhunya sudah kembali normal ya teman-teman. Atur, kita colokkan ke sumbernya, pastikan wiring sudah benar. Lalu kita nyalakan, pastikan lagi, takutnya ada konsleting dan short ya teman-teman. Di sini kita pastikan jika sudah pasti, lalu kita nyalakan. Nah, di sini lampu akan menyala teman-teman karena suhunya belum sampai set point teman-teman.
Nah, di sini kita akan ngatur, kita akan mengambil data. Nah, di sini kita pakai manual ya teman-teman. Kita pakai timer. Nah, lalu setiap perubahan suhu kita akan catat di detik berapa. Nah, di sini rentang waktunya kita sampai sekitar 3 menit atau 180 detik. Nah, di sini kita atur detikannya. Nah, di sini ada teman saya membantu saya mencatatnya ya teman-teman. Di sini ada suhu 34. Nah, dia akan naik terus. Nah, perhatikan itunya ya teman-teman. Lampu yang diibaratkan pemanasnya, lalu cupnya itu yang diibaratkan ruangan. Nah, lalu sensor termokouple yang akan membaca suhu ruangan itu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini diatur berapa perubahannya. Bisa dilihat terus sampai ini 3 menit teman-teman. Diatur 45 suhu set value-nya itu 50 ya teman-teman. Nah, yang suhu aktualnya itu 48, yang naik terus ya teman-teman. Jadi pengambilan datanya kita secara manual, lalu nanti kita akan lihat grafiknya. Kita akan unikan. Lalu kita ngambil pertama histeresis. Pertama ya histeresis, lalu ada ini PID controller. Nah, baik teman-teman, di sini suhunya udah mulai 54 ya teman-teman. Kalau misalkan dia udah melebihi dari nilai set point-nya, maka lampu yang sebagai pemanasnya itu dia akan mati teman-teman, karena suhunya sudah melebihi dari nilai set point yang kita inginkan. Makanya nilai lampunya itu akan mati untuk menjaga atau menurunkan suhunya teman-teman. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, kan tadi kita sudah menjelaskan bagaimana cara pengambilan datanya secara manual. Nah, di sini kan aku menggunakan dua percobaan. Yang pertama, control on off dengan hysteresis Autonix TK4S T4SM. Nah, di sini kita lihat dulu grafik pada hysteresis control itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman, prinsip kerjanya hysteresis control itu sederhana. Jadi sistem ini akan menyalakan on aktuator seperti lampunya yang tadi teman-teman, atau pemanas atau motor saat suhu berada pada di bawah batas bawah, dan mematikan atau off saat suhu melewati batas atas. Nah, perbedaan antara batas on dan batas off inilah yang disebut hysteresis. Nah, di sini bisa kita lihat kalau off itu di sini on misalkan di sini ada batas on-nya, dia bakal on di sini. Nah, kalau misalkan off, dia udah sampai nilai berapa baru dia off. Oke teman-teman. Nah, di sini tujuannya, di sini bisa kita lihat. Nah, tujuannya untuk menghindari switching yang terlalu cepat di sekitar satu titik setelan. Kalau tidak ada hysteresis, sistem bisa on dan off terus-menerus dalam waktu singkat, disebut chatter, yang bisa bikin komponen seperti relay atau yang itu cepat rusak. Nah, kalau
kita lihat dari grafik, nah di sini suhu naik sampai melewati batas atas, heater mati atau off. Lalu saat suhunya turun melewati batas bawah, heaternya nyala lagi atau on. Proses ini terus berulang dalam rentang tertentu. Jadi suhu tetap stabil di sekitar set point tanpa terlalu sering switching. Kalau lebar histerisisnya sempit, suhu memang bisa lebih dekat ke set point, tapi efeknya frekuensi on off jadi tinggi dan bisa bikin aktuator cepat aus. Sebaliknya, kalau lebar histerisisnya diperlebar, switchingnya jadi lebih jarang, tapi frekuensi suhunya jadi lebih besar. Jenis kontrol ini cocok untuk sistem on-off sederhana, seperti pemanas udara, kulkas, atau sistem berbasis relay atau solenoid, di mana kalkulasi tinggi tidak dibutuhkan, tapi keandalan umur komponen lebih penting. Nah, di sini jadi kontrol on-off histeresis itu menghindari kelelahan komponen, teman-teman. Jadi kayak kontrol on-off-nya sederhana, dapat menyebabkan pergantian switching output terlalu sering di sekitar set point. Histeresis bakal mengatasi masalah ini. Jadi kayak kontrol on-off dasar, ketika simbolnya coba ulangi lagi pada simbolan, kalau misalkan di bawah set point akan dia akan on, kalau misalkan mati di atas set point-nya. Nah, kalau definisi dari histeresis ini sendiri untuk penambahan zona mati atau dead band di sekitar set point. Sistem memiliki batas atas dan batas bawah untuk switching. Manfaatnya utama mengurangi frekuensi siklus on-off, memperpanjang umur komponen aktuator. Nah, dalam pengaturan suhu histeresis misalkan 1 derajat Celcius, berarti set point-nya adalah 50, pemanas akan mati di 50,5 dan menyala kembali pada 49,5 derajat Celcius. Nah, yang udah aku jelasin tadi, pada saat cara prosesnya, ketika suhu set point-nya itu udah sampai suhu aktualnya itu udah sampai 52, 51. Nah, sedangkan di set point-nya 50, maka lampunya itu akan mati. Yang itu diibaratkan sebagai pemanas ruangan ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalkan suhunya masih di bawah 29 seperti itu, teman-teman, nah makanya lampunya akan nyala terus seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke kontrol on-off PID dengan PID Autonix TK4S TK4RN. Sebelum itu, maaf teman-teman, sebelum itu kita lihat dulu data hasil pengujian saya pada histeresis teman-teman. Nah, di sini melakukan 4 sampling. Di sini on-off histeresisnya 2, histeresisnya 5, histeresis 2, histeresis 5. Nah, namun dengan set value atau set point yang berbeda, ada 50 sama 60. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman di sini di grafik 1 on-off 50, set value 50, histeresisnya 2. Yang mana di sini suhu naik cukup cepat dan berhenti berosilasi di sekitar set point. Karena histeresisnya kecil, hanya 2 Celcius, suhu memang lebih stabil dan mendekati nilai set point. Tapi frekuensi on-off heaternya jadi lebih sering. Artinya sistem ini responsif, tapi bisa bikin aktuator cepat aus ya teman-teman di sini. Nah, lalu grafik yang kedua, di sini ada on-off histeresisnya 5, suhu set point-nya itu 50. Lebar histeresisnya kan 5 derajat Celcius. Jadi di sini histeresisnya diperlebar, osilasi suhunya jadi lebih lambat dan tidak terlalu sering switching. Namun suhu berfluktuasi lebih jauh dari set point, kadang-kadang di atas 50, jauh dari 50, bahkan di sini bisa turun ke bawah ya teman-teman, kadang di bawah. Jadi di sini lebih halus, tapi akurasi suhunya ini berkurang. Nah, kalau misalkan set point-nya kita atur di 60, lalu histeresisnya sama 2. Nah, di sini responnya ini mirip dengan grafik yang pertama. Hanya saja set point-nya ini kan kita atur lebih
lebih mendekati 60 derajat Celcius ya teman-teman. Nah di sini jadi suhu ke nilai awal ke nilai setpoint itu agak lebih lama. Lagi-lagi di sini servisnya kecil, sistem cepat menyesuaikan tapi lebih sering on off ya teman-teman. Nah kalau di sini set pointnya 60 derajat Celcius, lebar histeresisnya 5 derajat. Di sini terlihat pola yang paling lembut, suhu tetap berosilasi tapi dengan jarak antar puncak yang lebih lebar teman-teman. Ini lebih sering. Jadi dapat kita kesimpulan secara umum, semakin kecil histeresisnya, suhu semakin stabil di sekitar set point, tapi switchingnya semakin sering. Semakin besar histeresisnya, suhu berfluktuasi lebih jauh, tapi aktuator lebih awet. Set point lebih tinggi hanya menggeser posisi kerja sistem tanpa banyak ubah pola osilasi. Jadi dari keempat grafik ini bisa kita lihat bahwa sistem dengan histeresis kecil, misalnya 2 derajat, punya respon yang lebih cepat dan stabil di sekitar set point. Tapi heater jadi sering banget nyala mati. Sedangkan kalau histeresisnya diperlebar jadi 5 derajat Celcius, sistem lebih jarang switching tapi suhu dihasilkan jadi lebih fluktuatif. Jadi di sini kita bisa lihat trade off antara stabilitas suhu dan umur aktuatornya ya teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk ke slide selanjutnya. Kalau sebelumnya kita bahas kontrol on off histeresis, sekarang kita masuk ke sistem yang lebih cerdas, yaitu kontrol PID, proporsional integral derivatif. Nah di tipe kontrol ini prinsip kerjanya bukan cuma nyalain atau matiin heater secara langsung, tapi mengatur seberapa lama heater itu nyala. Makanya disebut time proportional control ya teman-teman di sini. Nah, kalau di Autonix TK4ST4RN, mode PID ini bekerja dengan cara mengatur error, yaitu selisih set point dengan present value atau suhu yang saat ini. Dari selisih itu, alat akan menghitung 3 komponen utama, yaitu proporsional, integral, derivatif. Nah, kalau misalkan jadi gampangnya aku tegasin lagi, kalau proporsional itu jadi kayak respon sebagaimana terhadap besar errornya. Semakin besar errornya, semakin besar juga output yang dikeluarkan. Nah kalau integral ini bagian yang berfungsi untuk menghilangkan error sisa yang nggak bisa diselesaikan oleh aksi P. Lalu kalau D derivatif itu bagian yang memprediksi arah perubahan suhunya. Nah kalau misalkan kamu lihat atau teman-teman lihat di grafiknya, di awal kurva ada tulisan AT ya teman-teman, atau AT start. Nah ini adalah saat progres auto tuning dimulai. Sistem sengaja bikin osilasi kecil untuk mengukur bagaimana respon plan terhadap perubahan sinyal kendali. Dari situ controller akan menentukan nilai optimal untuk P, I, dan D selama data collection cycle. Nah, kamu bisa lihat grafiknya di sini naik turun secara periodik. Di sini sistem masih belajar mencari keseimbangan antar respon ya teman-teman. Respon cepat dan kestabilan. Setelah proses tuning selesai, sistem masuk ke tahap stable cycle, di mana kurva mulai halus dan mendekati garis set point atau steady state-nya udah mulai stabil teman-teman. Ini menandakan bahwa sistem sudah punya parameter PID yang pas. Di fase ini, suhu tetap stabil di sekitar set point tanpa osilasi besar seperti di kontrol on off. Nah, kalau misalkan perbedaannya jelas banget. Kalau misalkan di on off, heater kan langsung nyala on off penuhnya ya teman-teman. Hasilnya itu suhu naik turun terus di sekitar set point. Nah sementara kalau di PID, heater nih nggak langsung on off terus terus off kayak gitu teman-teman. Tapi waktu onnya disesuaikan. Misalnya kalau suhunya udah hampir nyampe target, hampir ya teman-teman, belum nyampe target, ini yang bikin transisi halus dan suhu bisa stabil pas di set point.
Jadi bisa dibilang kontrol PID itu kayak versi halusnya kontrol on off. Kalau on off itu kan cocok untuk sistem yang respon lambat dan toleransi besar. Nah, kalau PID ini lebih cocok untuk sistem yang butuh kestabilan dan presisi tinggi. Misalnya pemanas udara, air, dan proses suhu industri. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini udah aku jelasin ya, teman-teman. Jadi, keunggulannya dibanding on off itu menghasilkan kurva respon yang lebih halus dan memungkinkan sistem untuk lebih cepat, yang lebih stabil ya, tepat di set point-nya. Nah, di sini kita akan melihat data ya udah aku masukin ke ID-nya, teman-teman. Nah, sini udah aku ulangi lagi. Ini udah aku atur ID-nya berapa. Ini ada 5 kali percobaan ya, teman-teman. Di sini 6. Nah, lalu di sini di sini pada grafik pertama di sini itu dia P-nya kalau atur nilainya 10, I-nya 0, D-nya 0. Di sini hasilnya tuh suhu memang naik menuju set point, tapi itu lambat, teman-teman. Karena tidak ada I dan D-nya. Sistem hanya bereaksi terhadap error sesaat. Akibatnya, ketika sudah mendekati set point, heater mulai sering mengurangi daya, sehingga suhu stabil di bawah set point. Terjadinya steady state error, teman-teman. Kesimpulannya, responnya lebih lambat dan masih ada error akhir. Nah, lalu P20, I-nya 0, D-nya 0, di sini P-nya besar lagi, responnya semakin cepat, tapi agak tidak stabil ya, teman-teman. Di sini overshootnya ini sangat besar sekali, teman-teman. Di sini masih jadi ada maksud saya sedikit ya, teman-teman. Ini ada sedikit overshoot, tapi masih ada error kecilnya, teman-teman. Lalu di sini ada P-nya 30, I-nya 0, D-nya 0. Nah, ini P-nya itu kan semakin besar lagi, responnya jadi semakin cepat ya, teman-teman. Nah, efek sampingnya di sini semakin jelas, suhunya itu naik tajam banget di sini sampai 60-an ya, teman-teman. Nah, yang mana responnya di sini semakin cepat tapi nggak stabil, overshootnya ini makin besar, teman-teman. Nah, lalu misalkan kita atur P-nya 30, I-nya 20, D-nya 10. Di sini kelihatan sistem lebih halus, overshootnya lebih berkurang, set point-nya lebih akurat lah, teman-teman. Di sini integral membantu menghilangkan steady state error dengan menyesuaikan output berdasarkan akumulasi errornya. Jadi lebih stabil dan akurat, tapi responnya sedikit lebih lambat. Nah, lalu di sini P30, I-nya 20, kita tambahkan derivatifnya 10, teman-teman. Nah, kalau di sini sekarang ditambah nilai derivatif, komponen D-nya meredam perubahan suhu yang terlalu cepat. Hasilnya grafik terlihat responnya semakin halus dan stabil, hampir tidak ada overshoot yang besar. Suhu dengan pola yang terkontrol dan setelah mencapai target osilasi kecil berkurang. Jadi ini responnya mulai halus, cepat, dan stabil. Parameternya mulai optimal. Nah, lalu di sini P30, I30, D-nya 20. Nah, di sini nilai integral dan derivatifnya lebih tinggi, membuat sistem istilahnya semakin hati-hati. Grafiknya menunjukkan kenaikan suhu yang paling halus dari semua percobaan, tapi waktu menuju set point jadi lebih lama karena sistem menahan diri untuk tidak overshoot. Jadi sistem benar-benar stabil, tapi dengan konsekuensi respon yang sedikit lebih lambat. Jadi ini sangat stabil ya, teman-teman. Cocok untuk sistem yang membutuhkan stabilan tinggi. Nah, kalau misalkan kita analisis secara umum, secara keseluruhan, dari semua itu kita dapat kesimpulan tren yang umum. Jadi kalau P itu kayak meningkatkan,
resiko overshootnya, tapi mempercepat respon. Nah, sedangkan I-nya itu mengurangi error akhir dan membantu suhu pas di set point. Nah, D-nya ini menstabilkan sistem dan mencegah osilasinya. Nah, jadi kombinasi terbaik ini tergantung kebutuhan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ingin cepat tapi masih stabil, ini kombinasi P30 I20 D10 ini terlihat paling seimbang dari semua percobaan. Nah, ini udah sesuai dengan yang udah aku jelasin pada slide yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, oke, mungkin itu aja video